Shalom jemaat GKM yang anugerah yang terkasih di dalam Tuhan. Renungan hari ini Senin 31 Mei 2021 berjudul Injil Palsu. Bahan bacaan terambil dari Galatia pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10. Banyak barang palsu beredar di sekitar kita. Dan mungkin kita pernah tertipu dengan membeli barang palsu. Rugi, jengkel, dan masih banyak lagi perasaan yang muncul karena barang palsu. Nah, apa jadinya kalau kita mempercayai Injil yang palsu? Loh, emang ada? Kalau ada, bagaimana kita dapat mengenali Injil palsu seperti itu? Paulus sedang memperingatkan jemaat di Galatia yang terancam adanya Injil palsu. Secara khusus Injil palsu ini berkaitan dengan aktivitas para pengajar sesat di Galatia. Berkaitan dengan isinya, Injil palsu seolah nampak mirip dengan Injil. Isinya tentang pentingnya iman kepada Yesus Kristus dalam keselamatan. Hanya saja ditambah plus, yaitu ketaatan kepada hukum Taurat sebagai penyempurna keselamatan. Galatia 5 ayat 3-4. Di mata Paulus tindakan ini bukan sekedar penambahan, melainkan pembuangan. Injil demikian adalah palsu dan bukanlah Injil sama sekali. Lebih lanjut Paulus membahas bagaimana mengenali Injil palsu tersebut. Pertama, menimbulkan kekacauan. Ayat 7b. Kekacauan semacam ini pernah terjadi di Kisah Para Rasul 15 ayat 24 di mana orang Kristen Yahudi tertentu yang memaksa orang-orang Kristen non-Yahudi untuk bersunat dan memelihara hukum Taurat. Situasi yang sama terjadi di jemaat Galatia. Injil palsu yang disebarkan menghasilkan kekacauan sampai-sampai Paulus memberikan nasihat, tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Galatia 5 ayatnya yang ke-15. Kedua, Injil Yesus Kristus diputarbalikkan. Ayat 7b. Para pengajar sesat di Galatia dengan terang-terangan memutarbalikkan kebenaran Injil dengan berita yang jelas-jelas tidak merujuk kepada Yesus. Ini jelas palsu dan bertentangan. Ketiga, menyandarkan pada otoritas lain. Ayat 8-10. Para pengajar palsu mungkin menggunakan sumber otoritas tertentu demi supaya didengar dan terlihat wow untuk jemaat Galatia. Paulus menegaskan bahwa sekalipun para rasul atau malaikat yang memberikan ajaran sesat, ajaran itu tetap saja sesat. Sebab yang terpenting adalah konsep atau apa, bukan pemberita atau siapa. Keempat, isinya menyenangkan manusia. Ayat yang ke-10. Paulus menjelaskan bahwa keselamatan berdasarkan anugerah Allah sering disalah mengerti. Mereka menganggap ajaran ini menawarkan kemudahan dan kenyamanan bagi manusia. Tidak perlu berbuat baik, hanya beriman belaka. Rasanya masih ada yang kurang. Dengan menambahkan perbuatan baik yang manusia lakukan, akan terlihat lebih menyenangkan. Tantangan yang sama juga hari ini kita hadapi. Hari ini kita hidup di era digital, di mana dengan cepat dan mudah kita dapat mengakses segala bentuk firman Tuhan, ajaran, khotbah, bahan renungan, dan sebagainya. Banyak orang Kristen terpesona dengan pastor A, pendeta B, penginjil C, dan sebagainya. Namun demikian pesan firman Tuhan mengingatkan bahwa yang terpenting adalah bukan siapa, tetapi apa yang diajarkan. Kalau 2000 tahun yang lalu saja Injil palsu dengan mudah membuat terpesona jemaat Galatia, maka hal yang sama bisa terjadi hari ini. Oleh sebab itu, waspadalah, ujilah, agar kita tidak tertipu dengan segala bentuk baru Injil palsu. Kan gak enak ketipu barang palsu, apalagi Injil yang palsu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kiranya Engkau menolong kami, supaya kami mengerti, peka, paham, waspada, dan menguji setiap apa yang kami dengar, kami baca, supaya kami tidak tertipu dengan hal-hal yang palsu yang ada di dalamnya. Roh Kudus memimpin kami kepada kebenaran dan firman-Mu, dan mampukan kami untuk melakukannya dalam hidup kami.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.